tahap ini gitu kan. Nah itu sebenarnya ini buat teman-teman sekalian semua yang mau ambil rumah, wajib banget kalian tonton dulu video ini biar kalian tuh benar-benar paham tentang apa itu akad kredit, apa itu tanda tangan AJB, apa itu tanda tangan PPJB ya. Soalnya ini sangat ini banget, sangat penting banget informasi ini. Nah, gini, kalau aku ya, ini aku ceritain teman-teman, udah selesai survei di Bank BNI-nya cabang Tangerang. Aku lagi mau minta salinan sertifikat ataupun AJB dan PPJB-nya kepemilikan rumah yang ada di Citamajaya. Soalnya dibutuhkan untuk ngurus domisili atau pelaporan ke desa gitu teman-teman. Ya oke. Pokoknya ikutin aku, nanti aku akan share-share ke kalian apa aja yang harus disiapkan. Oh ya, untuk meminta salinannya itu harus kalian siapin KTP sama buku tabungan ya. Jangan lupa buku tabungan dan KTP-nya. Dan jangan lupa di subscribe. Ini udah selesai diambil salinan sertifikat AJB dan sertifikatnya di Bank BNI cabang Tangerang. Nah sekarang aku mau dulu cari makan dulu deh, soalnya handphone aku juga ini ya pada habis. Oke, jangan lupa dukung aku dengan cara di subscribe, di like, di komen. Ini kedua kalinya aku datang ke Bank BNI cabang Tangerang. Ya dulu pertama akad kredit, dan ini aku ambil salinan AJB dan sertifikat. Jadi ini aku mau pulang sekalian mau antar paket juga nih. Itu ke stasiun ya teman-teman. Oke, aku mau makan apa dulu deh di sini. Soalnya baterai aku habis. Dan ini aku mampir dulu di warung bakso. Aku mau makan dulu soalnya aku lapar banget. Aku tadi berangkat dari pagi, udah pagi banget gitu. Nah, ini aku baru selesai tadi ngambil sertifikatnya, apa? Salinan sertifikat rumah. Nih. Nah, alhamdulillah sih buat pegangan aja. Halo, cu. Oke, deh teman-teman itu. Jadi soalnya kan marak banget sekarang itu yang rumahnya ilegal gitu. Jadi rumahnya nggak ada sertifikatnya ya. Jadi ini menandakan punya aku udah punya sertifikat tapi masih dijaminkan di bank gitu. Udah ada nih kepemilikan. Pokoknya AJB dan sertifikatnya udah di sini. Alhamdulillah rumah aku udah aman dari untuk yang namanya sitaan ini pengadilan negeri gitu kan. Alhamdulillah udah ada ininya. Ini buat Ibu Erna yang sudah membantu, terima kasih banyak walaupun punya penuh drama gitu kan. Buat marketingnya Bank BNI-nya Bu Zalina, terima kasih banyak, dan teman-temannya sudah membantu aku untuk mewujudkan aku punya rumah. Nah, alhamdulillah kan didanain oleh pemerintah. Itu dia teman-teman. Dan untuk persyaratannya untuk ngecek ini langsung aja ke bank, bawa buku rekening sama KTP asli ya. Nanti dicekin sama mereka supaya kita tahu yang punya kita tuh udah ada sertifikatnya apa belum kayak gitu. Terus kita kan takut ya namanya ini. Dan buat yang sudah akad itu kalian buru-buru ditanya salinan
akad kreditnya itu sebagai pegangan kita. Soalnya kan kalau kita nggak ada pegangan, kita nggak tahu nanti itu rumah kita itu kayak gimana statusnya gitu loh teman-teman. Nah, jangan lupa dukung aku dengan cara di subscribe, like, dan share. Dan jika kalian mau tanya-tanya tentang properti, tentang prosesnya akad kredit, tentang prosesnya sampai adanya sertifikat ini, boleh langsung aja di Japri di WA yang tertera di deskripsi. Oke? Ditunggu ya, nanti kalian mau curhat properti boleh banget sama aku. Aku mau makan dulu nih, aku mau review dulu nih mie ayam, kayaknya enak banget loh. Baunya seger banget guys. Oke, aku udah selesai makan, jadi kita sambung lagi dengan urusan sertifikat, akad, dan lain-lain. Jadi begini, ini cerita ada tetanggaku. Jadi dia tuh udah akad dari 2019, tapi dia belum tanda tangan AJB. Nah, itu dia. Ini yang perlu dipertanyakan dan perlu dikejar sama developernya. Ya karena kenapa? Untuk keabsahannya suatu rumah, kepemilikan rumah, kalau kita udah tanda tangan AJB, akta jual beli. Jadi kalau aku sudah semua, dan barusan aku ambil di bank. Ini adalah akta jual beli. Jadi ini tidak bisa diganggu-gugat lagi sama pihak manapun karena sudah terbit sertifikatnya. Tinggal aku naikin ke SHM. Nih bukti hak. Ini bukti hak uang. Jadi ini nggak bisa diganggu-gugat lagi dari pihak manapun karena sudah ada sertifikatnya. Dan tinggal nanti aku naikin ke ini, ke apa? Ke hak milik. Nanti akan dinaikin setelah rumahku lunas. Insya Allah, doain aja dalam waktu 3 tahun lagi bisa lunas ya. Amin ya Allah. Kayak gitu. Jadi ini ada tulisannya ya guys. Ini ada tulisannya, dijaminkan ke bank BNI. Ya itu berarti benar aku cuman bersangkutan sama Bank BNI, enggak sama Citra lagi. Jadi Citra itu cuman wadah aja supaya aku bisa mendapatkan rumah ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi oh ya gimana kak kalau untuk ininya supaya sampai ke tahap ini gitu kan. Nah itu sebenarnya ini buat teman-teman sekalian semua yang mau ambil rumah, wajib banget kalian tonton dulu video ini biar kalian tuh benar-benar paham tentang apa itu akad kredit, apa itu tanda tangan AJB, apa itu tanda tangan PPJB ya. Soalnya ini sangat ini banget, sangat penting banget informasi ini. Nah, gini, kalau aku ya, ini aku ceritain tahapku dulu. Pertama dulu aku NUP 1 juta, setelah itu DP aku cicil, dan setelah itu setelah DP-nya lunas dan lain-lain, dan aku pun rumahnya udah jadi, dan aku pun melengkapi berkas-berkas dan lanjut diserahkan ke bank. Nah, untuk diproses untuk akad. Setelah dari itu aku menunggu sekitar, aku kan lama ya karena ada permasalahan waktu itu COVID, jadi bermasalah sampai menunggu sampai 2 tahun. Aku akad itu di Maret 2021. Jadi jadi aku hampir 2 tahun ya, jadi Maret 2021. Nah baru akad, dan itu pun di Bank BNI cabang Tangerang. Nah itu sebenarnya kalau di BNI itu persyaratannya nggak terlalu ribet deh, sebenarnya enak ya, simple juga sih, orang-orangnya juga nggak ini gitu kan. Nah di situ dan marketingnya juga membantu banget gitu, apa aja gitu kan, dia nggak ngeribetin misalnya ini oh ya scan aja gini. Nah sudah setelah itu, setelah akad itu aku dapat panggilan, dapat pemberitahuan untuk tanda sebelum akad aku 1 bulan atau 2 bulan lagi aku ada panggilan untuk tanda tangan PPJB. Nah PPJB itu sendiri apa? PPJB itu adalah perjanjian jual beli antara aku dan Citra Majaraya. Jadi itu Citra ngejual
rumah ke aku gitu kan, ke aku. Itu tanda tangannya perjanjian jual belinya gitu, perjanjian jual beli sebelum ke akad kredit dan AJB. Nah setelah itu, setelah akad baru aku 1 bulan kemudian aku didapat pemberitahuan lagi untuk tanda tangan AJB. Nah AJB itu ke notaris, dan waktu itu aku bayar nominal sekitar 2 jutaan untuk pembiayaan AJB itu. Nah itu teman-teman, baru terbitlah ini. Nah untuk persyaratan ini apa aja? Dan untuk persyaratan ini kemarin itu membutuhkan BPJS kesehatan. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa harus ada BPJS kesehatan, harus dilampirkan, dan sekarang BPJS kesehatan itu dijadikan berkas pelengkap untuk apapun ya teman-teman, mau perpanjang SIM, mau perpanjang apa, semuanya harus ada BPJS kesehatan kayak gitu. Nah setelah itu, aku juga baru sebenarnya aku salah juga, teledor juga ya teman-teman. Seharusnya ini aku udah dapatkan dari lama, karena ini kan aku sudah memasuki tahun kedua, udah mau 2 tahun, dan aku teledor. Sedangkan aku sendiri membantu orang untuk mewujudkan punya rumah ya, tapi aku sendiri teledor gitu. Nah waktu itu kenapa aku nanya itu, karena aku mikirnya begini, kita mau bikin domisili, kita takutnya gini ya, untuk laporan ke RT, bukan ke RT, ke kelurahan tempat kita tinggal sekarang, takutnya begini, amit-amit yang baik, takutnya ada apa-apa sama kita. Jadi kita kan kalau kita nggak lapor, kita nggak ada ininya, nggak ada apa namanya tuh yang tahu bener nggak sih warga sini gitu. Itu sih pertimbangannya. Nah yang perlu aku tekankan banget kepada teman-teman, sebelum kalian ngambil rumah, yang perlu kalian pertimbangkan, harus kalian persiapkan banget, 1, BI checking kalian jangan sampai ada masalah yang call gitu ya, call yang kalian pinjam kredit macet, boleh kalian kredit, tapi jangan sampai ada macetnya gitu loh. Kalau 2 masih oke. Kedua, nih persyaratannya itu NPWP. Kalau NPWP bisa lah, itu masalah teknis. Dan yang perlu juga di ini banget itu, yaitu tadi masalah B checking itu pokok utama untuk kalian ambil rumah. Dan kedua, kalian harus cek nih project ini benar terdaftar nggak gitu. Kalian ceknya bisa, kalau untuk itu tuh rumah subsidi itu bisa di si kasep itu akan muncul nanti. Nah kalau untuk ngecek developernya bisa di si kumbang, benar nggak sih developer ini udah terdaftar di kepemerintahan, di ini apa namanya tuh udah terdaftar di pemerintah gitu kan, untuk membangun ini. Dan kalian perlu ini juga untuk masalah apa namanya tuh ini, legalnya kayak gimana gitu kan. Nah jadi jangan kayak beli kucing dalam karung. Dan perlu juga aku kasih tahu ke kalian, jangan sekali-kali kalian menyerahkan uang kepada marketing ya, jangan sekali-kali. Kalau kalian mau booking, mau apa-apa itu langsung ke nomor PT atau developer gitu. Jadi bukan apa-apa, itu was-was loh, bahaya gitu, banyak yang disalahgunakan. Nah itu sudah itu. Dan lagi-lagi kalian harus survei lokasinya, jangan asal ini. Pokoknya intinya BI checking harus dibenerin, survei lokasinya, cek untuk developernya, terus untuk berkas itu gampang bisa. Nah yang paling penting untuk rumah subsidi itu, untuk single gajinya cuma 6 juta ya teman-teman, tidak boleh lebih dari 6 juta. Dan untuk yang sudah menikah atau joint income itu maksimal di 8 juta. Nah kalau kalian sudah lebih dari 8 juta gimana kak? Ya kalau kalian bisa mengakalin itu yes oke, bisa. Tapi menurutku lebih baik kalian ngambil rumah komersil gitu, kalau yang sudah lebih dari 8 juta, karena kalian udah tergolong orang yang mampu. Begitu teman-teman untuk persiapannya kalau kalian mau ambil rumah. Dan kalau untuk pemberkasan itu lumayan lama. Jadi kalau kalian booking, jangan dulu kalian serahin surat keterangan belum punya rumah, rekening koran, slip gaji, jangan dulu. Nanti aja kalau udah mau pengajuan ke bank ya. Pengajuan ke bank itu maksimal 2 minggu.
bakal ada interview, bakal ada survei dari bank yang bersangkutan. Begitu teman-teman, sekian dulu kebersamaan kita tentang membahas tentang sertifikat dan akta jual beli. Oke? Thank you for watching. See you next video. Bye. Jangan lupa di subscribe.